Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat. Mari kita persiapkan diri memasuki ibadah keluarga. Patut kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara dan mendampingi kita umatnya untuk tetap bersyukur, terutama di tengah-tengah situasi COVID-19 yang belum berakhir. Di dalam situasi ini kami semua tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah iman kepada Yesus Kristus dengan pengharapan yang teguh terus mewarnai kehidupan kita. Disilakan sidang jemaat berdiri, sukacita iman kita bernyanyi Kidung Keesahan 16, hai makhluk semua. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah ibadah ini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Amin. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan membaca firman Mazmur puji-pujian secara berbalasan. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan berdasarkan Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Bapak Ibu, Saudara-saudara, mari kita persiapkan diri memasuki pelayanan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, dalam Kristus pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu yang memimpin kami mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan dan memberitakan firman-Mu. Amin. Disilahkan sidang jemaat berdiri, mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26. Demikianlah firman-Nya. Ayah seorang yang benar
akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah pembacaan firman Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, dari dalam pembacaan firman terangkat satu tema, sukacita orang tua. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudara, apakah Bapak Ibu dan saya dalam keluarga ini merasakan sukacita? Apa harapan Bapak Ibu dan saya dan apa pengertian untuk kita memahami rahasia hidup yang penuh sukacita? Rahasia hidup yang penuh sukacita adalah karena kita tahu bahwa kesusahan dan kesulitan yang datang di dalam kehidupan kita tidak akan melampaui kemampuan yang kita pikul atau kita alami. Bapak Ibu saudara, di dalam Tuhan Yesus tidak akan ada kehilangan pengharapan ketika orang penuh dengan sukacita. Percayalah bahwa Yesus senantiasa memberkati, melindungi kita. Kekuatan Roh Kudus itu tidak pernah tinggalkan kita Bapak Ibu. Asalkan kita bertanggung jawab sebagai orang tua dan juga anak-anak. Oleh karena itu melihat firman Tuhan hari ini, Tuhan meminta tidak hanya anak-anak yang berhikmat, tetapi orang tua juga harus tunjukkan hikmatnya. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan ini, khususnya kitab Amsal, itu memberikan kita nasihat agar supaya kita patuh di dalamnya. Terutama Bapak Ibu saudara, patuh sebagai orang tua dan juga terutama patuh sebagai anak-anak. Karena keberhasilan kehidupan anak-anak kita itu juga karena keberhasilan iman Bapak Ibu dan saya. Dan ketika orang tua tidak bisa menawarkan sukacita, maka tidak mungkin jerih payah itu juga menjadi mutiara yang baik dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan ada beberapa hal di sini, ada dua hal. Yang pertama, sebagai orang tua, marilah kita setia melaksanakan kewajiban kita. Demikian juga kita sebagai anak-anak harus melaksanakan kewajiban kita dengan penuh ketaatan dan kesetiaan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, jangan pernah kita menyia-nyiakan pengajaran-pengajaran yang diberikan orang tua. Nasihat-nasihat dan pengajaran orang tua akan menjadikan kita tahu bergaul yang baik, yang arif dan bijaksana. Oleh sebabnya ketika kita menyadari akan hal itu, perkataan firman Tuhan saya tidak baca lagi, tetapi mari kita mengerti di situ bahwa pergaulan yang salah akan menghancurkan masa depan. Oleh karena itu orang tua juga harus jeli melihat pergaulan anak-anak, jangan sampai mereka masuk dalam jalur yang salah. Karena itu Bapak Ibu saudara, hiduplah dalam kehendak Tuhan, jauhkanlah pergaulan yang salah dan keliru ya, terutama anak-anak. Karena itu ketika kita baca ayat 20 sampai 21 itu hal-hal yang tidak harus kita ikuti, jangan kita ikuti, kita jangan masuk dalam ruang itu. Dan ayat 20 sampai 26 itulah yang harus kita lakukan dengan baik. Hormati orang tua, hidup dalam benar, jadi anak yang memberi sukacita dan damai sejahtera. Dengan sendirinya Bapak Ibu dan saya akan melihat bagaimana kehidupan anak-anak itu tidak egois. Demikian juga kita sebagai orang tua, sifat-sifat ego, iri hati, kebencian, kemalasan, tidak menghormati orang tua, tidak menguasai diri, atau bergaul yang salah itu tidak ada dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah sebagai anak-anak dan orang tua kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Jalan yang penuh damai sejahtera. Kita teladani tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kehidupan mereka dipenuhi dengan sukacita walaupun banyak tantangan, hambatan yang mereka alami. Saya tidak jelaskan lagi ya, tetapi silakan kita belajar tentang keimanan keluarga Abraham, Yakub, Yusuf, Rut, bahkan juga dalam Paulus.
Mudah-mudahan dengan firman Tuhan ini Bapak, Ibu, dan saya memahami bahwa sukacita dan kesadaran di dalam Tuhan, dalam iman yang baik itu yang harus kita lakukan, maka kita akan mampu melaksanakan kehidupan yang baik. Semoga dengan firman Tuhan ini hal-hal yang tidak berkenan kita tidak lakukan, dan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan kita lakukan dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk kita semua. Terpuji Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang menopang tubuhku, ku patut bersyukur memuji nama-Nya. Tuhan mengasihiku, ku rajin bekerja berkarya bagi-Nya, menyenangkan hati-Nya. Mari kita satu di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Rahmani, terima kasih akan firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini menjadi berkat yang baik dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk setiap Bapak, Ibu rumah tangga, orang tua, beri kuat, sehat, dan hikmat di dalam melaksanakan tanggung jawab. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak. Tuhan tolong berkati anak-anak agar mereka mampu menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, maka apa yang menjadi pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk semua anak, khususnya di GPIB Immanuel Surabaya ini, dari anak PA, PT, GP, sampai kepada anak-anak yang di university. Tuhan tolong dampingi mereka dengan luar biasa. Jadikan mereka anak-anak yang berguna. Berguna bagi Tuhan, berguna bagi keluarga, berguna bagi bangsa dan negara ini. Karena itu Tuhan tolonglah dampingi mereka dalam cita-cita. Bahwa juga berdoa bagi mereka yang sakit, mari Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Bagi mereka yang berada dalam duka cita, Tuhan tolong hiburkan. Pemerintah bangsa dan negara kami juga titip dalam doa. Tuhan tolong berkati Bapak Presiden, para gubernur, wali kota, sampai ke aparat pemerintahan. Kiranya mereka mampu melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Hamba-Mu juga berdoa untuk ekonomi kami semua, Tuhan tolong diberkati agar supaya kami mampu untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami hidup dalam kecukupan karena Tuhan menjaminkan kecukupan dalam hidup kami. Terutama untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, dan juga persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Mohon kembalikan banyak limpah-limpah berkat melalui segala usaha dan kerja dan bisnis dari umat-Mu, terutama Tuhan beri kuat, sehat, dan hikmat, maka segala sesuatu dapat dilaksanakan dengan baik. Bagi yang berhari ulang tahun dalam sepekan, Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan. Bagi yang berada dalam pergumulan yang spesifik, Tuhan tahu pergumulan mereka, tolong didampingi Tuhan, dan tolong bantu untuk penyelesaian pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk seputar gereja GPIB Immanuel Surabaya ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kami percaya apapun perbedaan yang ada pada kami tidak akan membuat kami saling menjauh, tetapi kami lebih kuat untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa yang kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tibalah saatnya kita memberi persembahan syukur. Umat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Disilakan sidang jemaat berdiri. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Mari kita berdoa. Dalam curahan kasih-Mu sajalah ya Tuhan kami memiliki segala kecukupan, dan dalam berkat-Mu saja Tuhan memampukan kami untuk memberi dengan pemberian ini. Kami tidak akan kekurangan, melainkan Tuhan akan semakin mencukupkan kami, sehingga kami selalu sejahtera dalam pengharapan pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari bersama keluarga kita untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai saudara sekalian. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena dari remang pagi dan remang dari siang terang, kuasa Kristus kan nyata lama hidup cemerlang. Arahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat darinya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.